Sejauh apa sih memangnya Pak dampak lingkungan yang bisa dihasilkan dari penggunaan energi data center? Mungkin bisa diberikan gambarannya sedikit. Dan kira-kira apa saja upaya yang kita perlu research lagi dan dikembangkan lagi ke depannya? Sebetulnya data center itu bertumbuh bersama dengan konsumsi energi juga ya Pak ya, seperti itu. Jadi memang dunia kita memang sangat erat dengan energy consumption dan juga harus berjalan beriringan dengan efisiensinya juga, seperti itu. Memang tadi kita banyak berbicara mengenai chiller system, computer room air conditioner crack, yang dimana ya mirip-mirip direct expansion, sama juga bisa kita pakai sistem fan wall unit. Tapi kedepannya kayaknya teknologi akan berubah nih Pak, dengan diperkenalkannya AI. Halo semua, selamat datang di podcast Nusantara by Nusantara Academy. Episode ke-6 dari season kedua bersama saya Priska Winata sebagai host pada episode kali ini. Sebagai disclaimer, podcast Nusantara dihadirkan untuk memberikan edukasi sehingga apa yang disampaikan merupakan sharing insight dari industri experts dan tidak dapat dijadikan sebagai referensi dalam ranah profesional. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik mengenai overcoming challenges in creating sustainable data centers in Indonesia. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di negara kita, data center memainkan peran yang sangat penting sebagai landasan transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Namun, hingga saat ini masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan di Indonesia, yaitu yang pertama, dengan banyaknya penggunaan digital dan kebutuhan akan data center tentunya akan meningkat pula konsumsi energi dan kebutuhan pendinginan gedung. Yang kedua, terkait dampaknya terhadap lingkungan, lalu bagaimana kesiapan kita Indonesia dalam mempersiapkan energi terbarukan, dan juga strategi perencanaan energi nasional. Lalu tantangan apa saja berikutnya yang datang dari tenaga kerja yang masih kurang di bidang manajemen energi data center, dan yang terakhir terkait carbon reduction goals Indonesia. Oke, saat ini di studio kita saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama dari Bapak Chandra Irawan sebagai Country Manager Indonesia Pure Data Center Group yang juga Head of Energy ID Pro. Selamat siang Pak Chandra, selamat datang di podcast Nusantara. Siang Bu Priska, siang Pak Mario. Dan juga di sini hadir Pak Mario Leonardo Chandra, Sales Director PT Vertiv Teknologi Indonesia. Selamat datang. Selamat siang Bu Priska dan Pak Chandra. Terima kasih, satu kehormatan untuk kami bisa diundang ke dalam podcast ini. Ya. Kita memulai bincang-bincang kita pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan riwayat singkat kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Yang pertama, Bapak Chandra Irawan, seorang eksekutif C-level yang memiliki pengalaman luas dan dalam memimpin perusahaan dan operasional teknis fasilitas mission critical seperti data center, power plants, dan oil and gas. Saat ini beliau merupakan Country Manager Pure Data Center Indonesia yang bertanggung jawab dalam memimpin dan menggerakkan operasional Pure Data Center di Indonesia. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai Ketua Data Center Engineering Operation untuk Amazon Web Service atau AWS di Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Head of Operation untuk Berkeley Energy Indonesia. Beliau berpengalaman selama 12 tahun di Total Energies dengan peran terakhirnya sebagai pengawas pemeliharaan dan wakil manajer instalasi lepas pantai. Dan Pak Chandra juga memiliki sertifikasi Data Center Operation Manager dan juga sertifikasi Chief Governance Officer. Dan saat ini beliau aktif dalam ID Pro, Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia sebagai Ketua Bidang Energi.
Lalu narasumber kedua kita, Bapak Mario Leonardo Chandra sebagai Direktur Sales PT Vertiv Teknologi Indonesia. Pak Mario bertanggung jawab mengawasi seluruh operasi bisnis Vertiv di pasar Indonesia, memimpin upaya penjualan dan pemasaran untuk memastikan strategi pertumbuhan perusahaan dijalankan. Pak Mario bekerja sama dengan pelanggan dan mitra untuk mengedepankan solusi Vertiv dan memenuhi kebutuhan infrastruktur. Sebagai pemimpin penjualan yang berpengalaman, Pak Mario datang ke Vertiv dengan lebih dari 20 tahun pengalaman yang kaya di pusat data atau data center dan di bidang infrastruktur penting. Pak Mario memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan bisnis di Indonesia yang diperoleh selamanya bertugas di berbagai organisasi termasuk Emerson Network Power, Fluke Asia, Cyber Power System Incorporation, dan yang terbaru di PT Huawei Technology Investment. Selain itu, Pak Mario memiliki gelar sarjana teknik mesin dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Oke. Sesuai tema kita, yaitu Overcoming Challenges in Creating Sustainable Data Center di Indonesia, kita bisa memulai dengan tantangan yang pertama, Pak. Kita diskusi hari ini, kita akan bicara tantangan-tantangan apa saja yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ini terkait konsumsi dan juga sistem pendingin gedung. Kita tahu bahwa saat ini data center menurut referensi mengkonsumsi lebih dari 3% dari total listrik dunia. Sehingga penggunaannya tersebut yang paling besar, sebagian besar itu dari sistem pendingin tentunya. Apalagi sekarang saat ini jumlah aplikasi juga bertambah, kita teknologi digital di Indonesia juga penggunanya sangat bertambah. Tapi untuk mencapai data center yang efisien tuh jadi semakin sulit. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama ya Pak, kita mulai diskusi kita, bagaimana menurut pandangan Pak Chandra dan juga Pak Mario, perkembangan data center di Indonesia saat ini dulu nih Pak. Seperti apa perkembangannya, apakah menjadi tentunya meningkat sangat-sangat pesat, atau bagaimana dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang misalkan? Tuh, silakan Pak, siapa dulu? Mungkin dari Pak Chandra? Baik, terima kasih Bu Priska. Mungkin kita lihat perkembangan data center di dunia dulu ya, istilahnya kita fokus di Asia Pasifik. Saat ini di Jepang sendiri ada sekitar 800 megawatt capacity, kemudian di Singapura sendiri sekitar 400 megawatt capacity, dan sebagai pembanding di Indonesia saat ini kita ada sekitar 120-an megawatt data center capacity ya. Jadi kita memang lihat kita cukup tertinggal sebenarnya di perkembangan data center di dunia, khususnya Asia Pasifik. Padahal kita bisa melihat potensi yang besar ya sebagai negara di mana kita memiliki 270 juta penduduk dan pemakai telepon genggam itu mencapai 350 juta orang, Bu. Jadi jumlah pemakai telepon genggam melebihi jumlah penduduk, artinya satu orang ada yang punya 2 handphone. Kemudian kita memiliki penetrasi 70% internet terhadap warga negara kita. Dan kita juga adalah host ya dari beberapa unicorn yang ada di dunia, misalnya Goto, kita juga Halodoc dan lain-lain. Jadi potensi kita sendiri ini sangat besar sebenarnya di Indonesia untuk tumbuh menjadi salah satu hub ya dari digital infrastruktur di Asia. Mungkin yang perlu kita lihat bahwa perkembangan 3 tahun ke belakang yang tadi Ibu Priska tanyakan, bahwa memang perkembangannya sangat pesat ya, karena juga didukung oleh situasi kemarin ya, pandemik, sehingga semua organisasi mau tidak mau harus bertransformasi ke digital teknologi. Jadi kita meeting juga menjadi video conference, juga mungkin transaksi-transaksi, bahkan tanda tangan juga banyak kita lakukan secara digital. Jadi ini bisa kita bilang ya mungkin kita bilang blessing in disguise ya. Tentu kita tidak mau jadi ada pandemi lagi, tapi kemarin pandemi itu menjadi salah satu titik balik di mana Indonesia secara drastis berubah dari mungkin kita bilang kebutuhan 5 tahun ke depan kita tarik ke di 2022-2023 kemarin, 2021-2022 ya.
karena 2023 kita sudah mulai recover dari pandemi. Sehingga kita ada baiknya untuk mempertahankan momentum ini untuk transformasi digital, di mana kita mengusahakan bahwa Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan tren ya dari digitalisasi ini di seluruh aspek ya, kalau kita bisa lihat, di mana digital itu satu lebih reliable, kedua lebih accountable, dan ketiga expandability-nya lebih baik, lebih cepat ya. Itu mungkin standar cloud ya, seperti itu. Dan ini yang menurut saya cukup kita dorong ke organisasi-organisasi Indonesia, warga-warga Indonesia, dan tentu pemerintah untuk sama-sama kita bangun infrastruktur digital di Indonesia, serta bekerjasama dengan stakeholder dari penyedia teknologi dan juga investor-investor dan tentu saja financial institution ya, seperti itu. Terima kasih Pak Chandra. Mungkin dari Pak Mario mau menambahkan? Iya, sedikit menambahkan Pak. Betul sekali Pak. Perkembangan data center industri di Indonesia memang sangat luar biasa, sangat signifikan. Badan research gitu ya, construction research itu menggambarkan bahwa Indonesia dalam 5 tahun ke depan malah bisa double Pak. Untuk itu memang akan ada challenge untuk dalam segi energi, karena sebetulnya data center itu bertumbuh bersama dengan konsumsi energi juga ya Pak ya, seperti itu. Jadi memang dunia kita memang sangat erat dengan energy consumption dan juga harus berjalan beriringan dengan efisiensinya juga, seperti itu. Nah, untuk itu kami sebagai vendor juga berusaha untuk selalu mengembangkan teknologi yang kita punya untuk menuju semakin sedikit konsumsi atau energi yang kita pakai secara efisien, seperti itu. Jadi kita mencoba untuk menuju ke arah efisiensi yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak keduanya. Memang berarti data center saat ini berkembangnya sangat pesat ya, apalagi tadi kalau pandangan Pak Mario 5 tahun lagi bakalan double ya Pak. Ya memang ini akan berdampak sekali terhadap lingkungan, dan juga apalagi dengan cloud computing, lalu ada AI, itu semua pasti meningkatkan konsumsi data center lebih tinggi lagi. Nah, menurut McKinsey Company nih Pak, pendinginan menyumbang sekitar 40% konsumsi energi data center. Nah, ini sebenarnya nggak cuma data center ya, kalau gedung memang sistem pendingin lah yang paling tinggi itu konsumsinya. Kalau menurut pandangan Pak Mario dan Pak Chandra, bagaimana cara menyeimbangkan antara kebutuhan pendingin kita yang harusnya nanti akan bertambah terus dengan tadi efisiensi konsumsi energi? Tuh. Silakan. Mungkin Pak Chandra. Untuk sistem pendingin, jadi memang ini satu-satunya yang paling besar konsumsi energi di data center ya, karena apalagi kita di Indonesia khususnya ini berada dalam climate tropical ya, di mana temperatur average setiap tahun di atas 30 derajat centigrade ya. Tentu ini memberikan tantangan sendiri, di mana data center perlu mengkondisikan ruangan sehingga temperaturnya selalu dijaga di dalam temperatur rata-rata ya. Biasanya sih 18 sampai 27 derajat ya. Kemudian untuk kelembapan atau humidity di sekitar 50 sampai 80%. Ya, seperti itu. Di sini memerlukan peralatan-peralatan sehingga kita dapat mendekondisikan udara di dalam data hall kita ya, di mana kita memberikan service ke customer kami. Nah, bagaimana kita mengkondisikan bahwa sistem pendinginan udara kita ini dapat bekerja secara efisien ya, tentu. Karena kita perlu pendinginan udara, kita perlu peralatan, tapi bagaimana cara supaya energi yang kita pakai benar-benar dipakai untuk mendinginkan udara, tidak menjadi waste ya, benar-benar mendinginkan server-server yang ada di dalam data hall kami. Tentu ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan, dan ini cukup standar saya rasa di bisnis data center. Pertama, desain bangunan sendiri tentu kita arahkan sehingga
bentuk, arah, dan juga Orientasi gedung. ya orientasi tadi, arah, dan juga layout bangunannya itu mengurangi losses ya, atau rugi-rugi di mana pendinginan itu terbuang secara percuma. Kedua, mungkin dari sisi spesifik ke ruangan-ruangan, lebih khususnya data hall, itu biasanya dilakukan simulasi ya, CFD ya, Fluid Dynamic Simulation, di mana kita bisa mensimulasikan aliran udara dari sistem pendingin menuju ke kita sebut juga row kalau bahasa ini, row server tersebut, sehingga flow-nya itu smooth ya, halus dari arah pendingin menuju ke row, masuk ke server, dan akhirnya dikembalikan ke atas biasanya ya, dan akan disirkulasi ke dalam fan wall unit misalnya. Nah, ini juga memegang peranan penting sehingga pendinginan nanti efisien, dan tidak lupa nanti posisi peletakan server ini juga sangat kritikal, karena di dalam data hall biasanya itu server itu masuk bertahap. Ya. Nah, secara bertahap tentu harus kita kondisikan supaya pendinginan itu efisien. Nah, jadi mungkin di sini biasanya kita penuhkan di satu sisi dulu supaya nanti pendinginnya fokus di sana. Dan yang terakhir, kalau kita mengimplementasikan yang namanya low load strategy, di mana pada saat customer masih bertahap menggunakan data hall, kita ada langkah demi langkah ya, di mana kita tidak perlu pakai 100% pendingin misalnya, karena mereka belum pakai 100% IT load atau beban server mereka, sehingga kita dapat menjaga effectiveness ya. Kita kalau di data center disebut PUE, Power Usage Effectiveness, di mana semakin rendah PUE kita itu adalah semakin baik. Standar PUE di Asia Pasifik misalnya sekitar 1,67, di belahan dunia utara biasanya lebih rendah ke 1,3 1,4, karena memang temperatur subtropik ya, seperti itu. Jadi ada beberapa langkah yang memang kita bisa lakukan untuk mengefektifkan penggunaan daya di sistem pendingin kita, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimum dari energi kita. Terlepas mungkin dari equipment-nya sendiri ya, equipment-nya tentu punya efisiensi tersendiri, tergantung mungkin desainnya, atau mungkin ya kita bisa bilang mereknya, dan juga terakhir teknologinya apa, apakah dia klasik fan wall unit, apakah dia pakai liquid cooling dan lain-lain. Tapi mungkin Pak Mario bisa tambahin lah yang bagian itu. Iya, kalau tadi Pak Chandra tadi banyak yang dari sisi desain pasif gedungnya sendiri ya Pak. Jadi dari awal desain gedung juga harus optimal dulu supaya kita mengurangi heat gain dari fasad-fasad gitu. Baru nanti aktifnya mungkin ada teknologi apa mungkin Pak biasanya? Oke. Menarik Pak. Jadi memang efisiensi terhadap cooling dimulai dari desainnya pertama. Desain data centernya sendiri seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Chandra, mulai dari posisi dan segala macamnya gitu ya. Terus setelah itu begitu mulai masuk ke data hall, nah ini baru kerjanya para vendor ini nih, equipment Pak. Ya. Jadi memang biasanya kita dengan teman-teman dari data center owner gitu, kita ngobrol nih, besarnya seperti apa gitu ya, terus kira-kira load-nya seperti apa, di mana kita bisa suggestion untuk melakukan sekat. Nah, setelah itu baru kita masuk ke selection unit. Unit yang kita select, misalnya kita mau target PUE sekian Pak gitu loh. Jadi mungkin setelah kita kalkulasi ya, berarti wattage-nya semua sekian gitu ya. Dengan wattage sekian, nanti baru kita split lagi. Kita kecilin lagi unit-unit yang bisa akomodir terhadap apa tadi istilahnya Pak, low load strategy. Low load strategy. Jadi mungkin kita bagi kita dengan teman-teman desain dan juga data center owner, kita bagi per, misalnya kita sebutnya per island gitu ya, atau per data hall gitu ya. Ya, per row. Atau per row gitu loh. Ya.
Jadi kita berapa yang bisa kita contribute gitu. Terus nanti kita juga makanya kenapa kita juga butuh konsultatif bareng sama teman-teman dari data center owner gitu ya. Karena kita mau mencoba untuk mendeliver solution yang terbaik sesuai yang beriringan dengan teman-teman data center owner. Seperti Biasanya itu. data center tuh pakai sistem pendinginnya apa, Pak? Lebih prefer chiller system kah atau Sebetulnya PRV? macam-macam Bu. Tergantung dari strategi dari ownernya itu sendiri. Ada yang mungkin mereka mau data center size-nya nggak terlalu besar, mereka mau gradual bangunnya gitu ya. Itu ada yang model kita bilang direct expansion DX gitu ya. Atau malah kita ada di row-nya sendiri kita kasih pendingin. Nah, begitu sudah di row-nya sendiri ada pendingin, ini nanti ada lagi teknologi di pendinginnya ini, mesin-mesin pendinginnya ini ke belakangnya itu atau supply refrigerannya atau supply pendinginnya bisa menggunakan chiller atau juga bisa menggunakan eh, direct expansion itu tadi sendiri, di mana satu indoor unit dengan satu outdoor unit atau kita carry cooling capacity itu lewat fluida atau cairan ke dalam data center. Nah, itu tergantung dari hasil diskusi antara teman-teman di user gitu ya dengan konsultannya. Biasanya mereka punya konsultan juga tuh Pak. Ya Bu. Jadi biasanya mereka ada konsultan, MA konsultannya gitu ya. Mereka akan kasih lihat bahwa kalau pakai teknologi A jauh lebih baik, hasilnya sesuai dengan rencana deployment-nya seperti itu. Oke. Gitu. Menarik Pak. Menurut saya sih kita tadi bagi ya menjadi yang bisa kita bilang conventional technology Betul. dengan sekarang yang sudah menjadi di depan mata ya saat Ya. ini adalah liquid cooling. Betul. Jadi memang tadi kita banyak berbicara mengenai chiller system, computer room air conditioner crack, yang dimana ya mirip-mirip direct expansion, sama juga bisa kita pakai sistem fan wall unit. Ya. Tapi kedepannya Ya. kayaknya teknologi akan berubah nih Pak, Ya. dengan perkenalkannya AI di dalam data center ya, seperti itu dengan rek-rek AI, di mana kita juga mendengar ya bahwa rek AI itu adalah power hungry ya. Ya, Ya, betul. mungkin kalau standar kita cloud server itu mungkin 2 kilowatt maksimum 10 lah kali ya. Sedangkan AI server itu bisa sampai 40 kilowatt ke atas, Ya. Pak. Dan di mana kalau kemarin juga saya baru belajar bahwa ada transisi di antara 20 sampai 40 kilowatt, di mana di situ adalah perpotongan di mana kita sudah bisa mulai menggunakan liquid cooling sebenarnya. Betul Pak. Betul. Betul Pak. Jadi di tempat kami kita kebetulan memang side by side R&D dengan leading AI chip manufacturer, di mana biasanya mereka konsultasi karena pada saat mereka produce chip very powerful, mereka nggak bisa menyediakan sufficient cooling capacity, they cannot use it anyway gitu ya. Jadi biasanya mereka ngobrol gitu dengan R&D kita gitu ya. Nah, jadi memang betul Pak, up to 50 kilowatt perak itu kita masih bisa pure pakai udara Air untuk cooling. pendinginan, air cooling Pak. Ya. Tapi sudah lewat dari 50 itu kita harus sudah mulai berpikir bagaimana cara mengambil panas yang terjadi di dalam prosesor, segera kita bawa keluar supaya prosesor itu tetap bekerja dalam temperatur optimum. Seperti itu. Kita salah satu leading company untuk liquid cooling. Jadi biasanya kita memang mendesain Pak data center itu kita melakukan begitu sudah di atas 50, kita melakukan kombinasi lah karena biasanya majority gitu ya IT equipment yang ada dalam data center itu masih membutuhkan pendingin udara atau air cool.
Jadi biasa kita melakukan kombinasi itu Pak. Jadi kalau misalnya bebannya 50, 60, 70 kilowatt per rak gitu ya. Ya kita ambil 30%-nya kita pakai air cool, sisanya kita kasih liquid cooling Pak gitu. Dan liquid coolingnya pun kita direct to chip gitu ya. Jadi di chip AI-nya kita melakukan heat absorption dan heat transfer lah keluar dari sistem gitu ya. Menggunakan direct liquid cooling seperti itu gitu. Dan itu efisiensinya jauh lebih tinggi. Pernah Begitu dihitung sudah Pak? jadi direct. Berapa kira-kira efisiensi yang bisa dicapai? Itu kita bisa heat removal-nya sebetulnya kalau menggunakan direct liquid cooling itu bisa sampai dengan 500 kali lipat lebih efisien gitu ya. Cuma memang kita nggak bisa melakukan liquid cooling ke semua komponen yang ada di dalam sana. Gitu. Jadi tetap masih ada mix-nya. Ya. Betul, tetap harus ada mixture. Gitu. Oke, mudah-mudahan kedepannya kita bisa, ya siapa tahu ada project yang benar-benar pakai semuanya 100% liquid cooling ya, biar kita bisa tahu perbedaannya signifikan seberapa besar. Sebetulnya ada Bu. Oh ada Pak. Jadi namanya immersion cooling. Immersion cooling itu dari the whole IT equipment itu dimasukkan ke dalam cairan atau fluida pendingin. Sebetulnya ada seperti itu. Itu juga salah satu teknologi yang juga sedang kita kembangkan. Tapi jadinya kita juga tidak bisa terburu-buru juga ya Pak, karena kan dampaknya juga panjang, jangka panjang. Betul. Dan juga belum tahu dampak lingkungannya juga sejauh mana. Gitu. Kita bicara tentang dampak lingkungan Pak. Di sini menurut referensi dari Climatic, emisi global dari cloud computing itu berperan sekitar 2,5% sampai 3,7% dari seluruh emisi gas rumah kaca secara global. Nah, data ini sebenarnya dari cloud computing itu lebih tinggi dari emisi dari penerbangan komersial. Bisa dibayangkan penerbangan komersial kita tahu emisinya sangat tinggi, tapi ternyata dari cloud computing itu lebih tinggi lagi. Nah, dari desain data center yang efisien pun juga sekarang belum menjadi prioritas utama ya Pak untuk para investor maupun developer owner dari data center. Nah, sejauh apa sih memangnya Pak dampak lingkungan yang bisa dihasilkan dari penggunaan energi data center? Mungkin bisa diberikan gambarannya sedikit. Dan kira-kira apa saja upaya yang kita perlu research lagi dan dikembangkan lagi ke depannya untuk lingkungan? Mungkin gini dulu Bu, kita tadi ngomong sustainability tapi kita belum ngejelasin nih sustainability itu apa sih sebenarnya. Kata-kata sustainability itu sangat sering kita dengar, tapi mungkin pemahamannya yang perlu kita informasikan di awal. Jadi sustainability kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris Cambridge itu adalah kemampuan untuk melakukan proses secara berulang tanpa merugikan hal di luar proses tersebut. Jadi kalau secara umum mungkin kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia mengenai sustainability adalah proses atau kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa membahayakan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi we are not jeopardize our future generation ability to feed themselves ya. Mungkin ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sustainability sendiri itu didukung 3 pillars kan, ekonomi, sosial, and environment. Jadi kalau ekonomi mungkin bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dengan mengurangi waste atau mungkin ya hal-hal yang tidak terpakai ya sehingga menjadinya lebih ke arah circular economy. Sosial tentu kita melakukan proses di mana kita memerangi ya bahasanya poverty dan hunger ya, kelaparan. Dan terakhir ini yang mungkin yang lekat dengan diskusi kita hari ini yaitu sustainability di mana kita berusaha mengurangi emisi atau limbah yang kita produksi dari proses kerja kita ke lingkungan. Nah, kalau di sini saya rasa kita fokusnya mungkin lebih ke arah emisi karbon ya. Kalau saat ini yang menjadi trending di seluruh dunia bahwa kita berusaha mengurangi emisi karbon yang kita tahu menyebabkan efek rumah kaca ya sehingga panas matahari itu terperangkap di atmosfer dan secara gradual meningkatkan temperatur rata-rata dari permukaan bumi. Nah, di sini sustainability goal dari
UNPCC ya, itu adalah membatasi kenaikan temperatur bumi secara global tidak lebih dari 1,5 derajat di akhir dekade ini, yaitu 2100 ya. Karena para peneliti melakukan riset di mana kalau kita tidak membatasi temperatur kurang dari 2 derajat, makanya dari UNPCC mentargetkan 1,5 supaya ada mungkin buffernya ya, margin, maka kehidupan di bumi akan bisa bilang sangat terganggu ya. Dan sayangnya kita yang di klimat tropik ini akan menjadi yang pertama akan terimpact ya dengan kenaikan permukaan laut, pulau-pulau akan mulai tenggelam, kemudian kekeringan, kebakaran hutan, dan itu sayangnya dimulai dari daerah kita ya, daerah ekuator seperti itu. Nah, ya tadi kita sedikit pengantar mengenai sustainability supaya kita juga paham ya apa itu sustainability dari sisi general umum dan sekarang ke arah lingkungan seperti itu. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya, apakah data center menyumbangkan emisi atau saya bilang polusi ya ke lingkungan? Secara ya jujur yes, we contribute into climate change. Hanya mungkin kita perlu singkapi juga bahwa peningkatan emisi ini harus kita meningkatkan emisi dengan tanggung jawab. Things we do, we need to responsible on it. Jadi kadang memang di luar, apalagi di negara-negara barat, industri data center sering di demo ya, bahwa memangkai energi yang sangat besar, menimbulkan emisi ke lingkungan, sehingga di beberapa tempat malah sudah di stop ya. Misalnya di Singapura sampai 2022 kemarin ada moratorium, mereka nggak terima data center lagi ya, karena mereka nggak punya power, mungkin concern dengan emisi. Di beberapa negara Eropa juga. Jadi ada yang menyatakan bahwa data center itu necessary evil. Tapi kami ya saya juga sebagai praktisi di data center menyatakan bahwa menurut saya itu salah. Data center kita perlu karena tanpa data center infrastruktur digital akan mati semua, Bu. Telepon mati, mungkin ya internet juga tidak akan jalan, dan kita mungkin akan dalam kondisi yang lebih parah lagi ya istilahnya, karena ya tipikal aja kita misalnya keluar rumah nggak bawa HP, pasti pulang dulu tuh ngambil HP kan. Sekarang kita nggak bawa dompet nggak apa-apa, yang penting HP-nya ada ya, bisa bayar dengan digital ya seperti itu. Sekarang jadi kita perlu lihat bahwa digitalisasi itu sudah menjadi kebutuhan primer, hampir menjadi kebutuhan primer ya, walaupun tetap ya sandang pangan papan pasti primer, tapi dengan digital itu mensupport 3 yang tadi, sehingga ya tidak mau kita sebut bahwa perkembangan data center ini adalah necessary good ya. Hal yang perlu kita kembangkan, tapi kita jaga dengan tanggung jawab. Jadi pengurangan emisi dan yang paling penting peningkatan efisiensi itu menjadi fokus juga dari kami sebagai penyedia data center, dan juga menjadi trending ya saat ini di seluruh dunia, termasuk bagaimana caranya teknologi provider memberikan solusi terhadap peralatan-peralatan yang hemat energi dan rendah kandungan karbon ya, kan ada juga embed karbon setiap peralatan yang kita terima. Nah, kalau dari kita memang sebagai wujud tanggung jawab terhadap pengurangan karbon emisi, biasanya kita akan melihat bahwa data center itu dari cradle to grave, kita lakukan namanya life cycle analysis. Ya, kita tahu berapa karbon emisi yang terkandung dalam proyek ini dari saat kita mulai inisiasi sampai nanti kita decommissioning ya, seperti itu. Nah, ini kita harus offset sebenarnya. Tentu dengan carbon reduction program ya, misalnya ya mungkin cukup terkenal lah istilahnya scope 1, scope 2, scope 3 ya. Scope 1 di mana adalah
indirect energy use ya dari luar, misalnya listrik yang kita pakai, kadang ada yang pakai steam atau dia pakai energi lain dari luar. Kemudian scope 2 di mana itu adalah emisi yang kita produksi sendiri, ya misalnya kok dari data center pasti generator ya, standby generator. Kalau industri lain mungkin dia generate atau mungkin ada juga yang generate listriknya sendiri pakai gas. Sekarang cukup populer, beberapa data center menggunakan gas untuk membangkitkan dayanya sendiri. Dan yang terakhir ya anything else yang misalnya dari embed carbon supply chain dan lain-lain, itu perlu kita offset juga. Dan tentu ada milestones ya, ada tahapan di mana kita mentargetkan kita zero carbon di mana nih. Betul. Dan biasanya itu juga di-drive dari negara ya, di mana kita beroperasi ataupun di mana negara perusahaan data center itu dimulai. Dan yang terakhir mungkin bahwa pengurangan emisi ini tidak hanya dari data center provider ya, tapi banyak stakeholder sebenarnya di sini yang perlu saling dukung ya. Misalnya customer, seperti itu. Apakah customer juga memiliki drive ya atau semangat yang sama untuk pengurangan karbon, karena pengurangan karbon nggak murah Pak ya. Saya terus terang aja, itu nggak murah, akan meningkatkan biaya produksi lah. Jadi apakah ada yang mau sama-sama nanggung nih? Seperti itu. Kalau ditanggung sama data center provider sendiri kayaknya berat ya. Karena kita kadang kalah bersaing semua dengan provider yang lain. Tapi kalau customer bilang nggak apa-apa, kita consider itu adalah goal mereka juga, tentu akan menjadi sangat lebih baik ya. Seperti itu. Dan karena saya rasa sih kalau teknologi banyak Pak, semua orang pasti bisa bikin, tapi siapa yang mau bayar nih? Nice. Mungkin dari Pak Mario ada solusi Pak, strategi apa yang bisa kita kurangi? Oke, dari kita sendiri sebagai teknologi provider, kita selalu melakukan research bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap sustainability effort di bidang environment terutama ya. Jadi mulai dari pemilihan material gitu ya, terus setelah itu waste managementnya gitu ya. Nah, tapi di luar itu juga kita juga bareng sama teman-teman dari data center juga sering diskusi lah gitu loh. Salah satunya mungkin mulai dari misalnya gitu ya, kita kasih suggestion. Salah satunya itu Pak, gas turbine gitu ya. Mungkin itu juga salah satu solusi instead of the other fossil fuel Pak. Itu juga kan salah satu cara kita reduce gitu ya. Itu juga salah satu yang kita diskusikan dengan teman-teman microgrids gitu ya. Jadi instead of punya genset fuel gitu ya, kita mulai pakai ESS gitu ya, energy storage system gitu. Jadi ada banyak sebetulnya banyak solusi dari teknologi itu yang bisa kita pakai. Nah, cuma balik lagi Pak, betul Pak, cost-nya nggak murah gitu loh. Betul. Jadi cost itu memang perlu di well distributed. Carbon kreditnya mungkin bisa diperhitungkan juga Pak, betul nggak Pak? Gitu. Jadi company yang melakukan effort ke sana juga mungkin bisa dihargai gitu ya, dengan mungkin extra insentif ini itu gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman di data center juga pada saat mereka diminta sama industri gitu ya, tolong kurangin emisi karbon atau do whatever you need to do to go to sustainable energy sustainable gitu ya. Itu ya didukung juga gitu loh. Seperti itu. Kita juga dari vendor juga bisa jadi preferred vendor karena kita melakukan itu gitu. Jadi kita bikin satu ekosistem yang memang saling support gitu. Yeah. Seperti itu. Dan kita very willing to support that initiative lah. Iya, Seperti setuju sih Pak. Memang ekosistem itu sangat penting ya. Jadi kalau kita lihat data center itu memang dampak lingkungannya terbesar di emisi karbonnya. Emisi karbon karena dia menggunakan energi yang sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan environment lain, mungkin sampah atau air mungkin tidak begitu signifikan kalau dibandingkan dengan energi. Jadi mungkin memang solusi yang paling direct impact di energi terbarukan. Jadi power source-nya lah yang harus kita
cari alternatif lain gitu kan, setidak pakai fossil fuel lagi mungkin, atau ada alternatif sekian persen kita pakai mix gitu. Kita balik lagi di Indonesia terkait energi terbarukan Pak, kita masih tahu ada tantangan-tantangannya. Jadi ketersediaan energi terbarukan di Indonesia juga terbatas, apalagi komposisinya kalau mau semua pakai energi terbarukan harus melebihi kapasitas fossil fuel kita, di mana kita tahu masih sangat panjang umurnya. Dan di situ ada banyak kekhawatiran juga terkait biaya, investasi, siapa yang mau membiayai dan lain sebagainya. Kalau di salah satu podcast Nusantara nih, kalau nggak salah yang masih season 1 tuh, ada salah satu speaker yang menyatakan bahwa dia yakin semua pemain data center saat ini, belakangan ini, awalnya bukan data center. Termasuk saya, Pak. Oke. Kita memang di-push dan untuk punya komitmen untuk itu, untuk menuju ke arah net zero karbon. Itu kita melakukan banyak inisiatif lah. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.